Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Mustafa al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan daripada Syekhuna tadi, itu Syekh Furaihan, tentang perkara Rabi' bin Subayh. Dan ini juga adalah tentang perkara check and recheck, tentang orang-orang yang memiliki manhaj yang khabith, rusak, dan tidak ada sunnahnya tuntunan para ulama kepada kita untuk bertanya kepada orang itu. Tetapi kita tanya adalah teman dia, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat, dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Sufyan Tsauri terhadap Rabi' bin Subayh. Dan kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, qala Ibnu Battah al-Ukbari, berkata Imam Battah rahimahullah taala, kata beliau rahmatullahi ala Sufyan Tsauri, semoga rahmat Allah Azza wa Jalla dicucurkan kepada Imam Sufyan Tsauri, di mana beliau tersebut laqad nafaqa bil hikmah fasadaq. Beliau telah berbicara kata-kata yang hikmah, yang bijaksana dan benar dalam pembicaraannya. Wa qala bi ilmin fawafaqal kitab wa sunnah. Dan beliau berbicara dengan ilmu, dan ilmu yang beliau bicarakan dan keluarkan tersebut mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Wa ma tawjihul hikmati wa yudrikul ayan. Ya, wa ma tujibuhul hikmah, wa ma tujibuhul hikmatu wa yudrikul ayan. Dan apa-apa yang dilazimkan atau diwajibkan tuntutan daripada hikmah tersebut dan dipahami dan dicapai oleh mata manusia tersebut, dipahami oleh orang. Wa ya'rifu ahlul basirah, dan ini diketahui perkara beliau tersebut dan perkataan beliau tersebut dan hikmah beliau tersebut dan maksud beliau itu diketahui oleh orang-orang ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu, paham di apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini menjelaskan kepada kita, kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan bitanah. Bitanah ini pendamping-pendamping, sahabat, teman, pemimpin, dan sebagainya. Min dunikum, selain daripada kalangan kalian. Sebab apa? La ya'lunakum khabala. Kata Imam As-Sa'di menjelaskan kepada kita, la ya'lunakum khabala, ay artinya mereka tersebut ay harisuna ghairu muqassirin. Mereka tersebut artinya orang-orang selain daripada kalian tersebut, mereka sangat bersemangat dan sangat bersemangat sekali, dan akan tidak pernah lalai para jemaah rahmatullah. Dari apa? Fi isalil dharar bikum, di dalam memberikan, ya, menyampaikan, di dalam memberikan dan menancapkan kemudaratan terhadap kalian. Wa qad badatil baghdha, dan betul-betul telah nampak dan jelas kebencian mereka
min kalamihim, daripada perkataan-perkataan mereka, wa falatati alsinatihim, dan kesenjangan-kesenjangan dan kerusakan daripada lidah-lidah mereka berbicara, tukhfi suduruhum minal baghdha wal adawah. Tetapi yang demikian itu disembunyikan oleh hati-hati mereka daripada bentuk permusuhan dan bentuk kebencian. Kalian jangan menganggap pada rahmatullah, ya, para aimatus salaf yang membongkar kebobrokan firqah yang sesat dan menyesatkan di berbagai belahan dunia pada hari ini, yang mengakibatkan tercabik-cabiknya barisan salafiyin. Antum jangan menganggap mereka dan para ulama yang membongkar itu tidak dibenci dan tidak dimarahi dan tidak dikutuk oleh para hizbiyin. Allah ya para jemaah rahmatullah, kalamuhum, pembicaraan mereka, an syekhina walidina, pembicaraan mereka tentang syekh kita dan orang tua kita, Syekh Rabi', laisa bibaid, bukan sesuatu yang jauh bagi kalian, bukan sesuatu yang asing. Mereka bicarakan Syekh Rabi' adalah merupakan agen Yahudi, itu ada mereka sebarkan, bukan tidak mereka sebarkan. Salafiyah adalah dakwah yang merupakan corong Yahudi di dunia. Macam Hizbiyin, Sururiyin, Kutubiyin, para jemaah Allah bukan tidak berbicara, tidak membenci Salafiyah tersebut, sangat mengutuk dia. Jangankan di negeri kita ini, di negeri sarang salaf Saudi, para jemaah Allah, akhirnya dakwah Salafiyah tersebut di Madinah itu mereka bicara. Anak negeri itu yang berbicara, bukan orang lain lagi, anak negeri itu. Bagaimana? Dan untuk lihat pemikiran Khawarij saja. Sama bin Laden, dari mana dia? Oh, Saudi dia. Walaupun asalnya Yaman, tapi kalau negara sudah Saudi dan dia ada Saudi. Tidak ke Amerika dia. Perang hidupnya di Amerika. Lebih senang dia hidup di negeri kufar daripada negeri Islam. Melihat. Tadi mah. Tadi itu lailan wa naharan, malam dan siang disibukkan mereka untuk merorongi dakwah salafiyah di dunia. Kalian ikuti dunia internet, nampak oleh kalian kutukan mereka terhadap para masyayikh salafiyin tersebut. Bukan sesuatu yang baru pada jemaah Allah. Oleh karena itu kalian jangan menganggap, oh Sururiyin itu adalah teman kita, dia nggak ada bicara tentang kita, kitabnya sama dengan kita, subhanallah. Itu subhat, penipuan itu, talbis itu, pengaburan permasalahan. Bagaimana? Kalau itu adalah sama dengan kita, bukan kita yang pantas untuk mengatakan demikian. Para masyayikh di dunia yang mengatakan demikian, mereka sama dengan kita, bukan kita orang yang mengatakan demikian. Bagaimana? Kalau mereka adalah sama dengan kita, bukan kita orang yang pantas untuk mengatakan demikian. Syekh Rabi', Syekh Muhammad, para masyayikh salafiyin yang mengatakan demikian bahwa mereka adalah sama dengan kita. Tapi sampai hari ini belum ada kaul daripada mereka mengatakan mereka sama dengan kita, tidak ada. Subhanallah, melihat aneh kan sebetulnya kita ini. Berarti kita lebih alim daripada Syekh Rabi' dan Syekh Muhammad dan para masyayikh salafiyin yang lainnya. Lebih berilmu kita daripada mereka sehingga kita bisa mengatakan, oh mereka sama dengan kita. Dari mana? Allah sebab. Dia saya bilang, kemungkinan jin Sururiyah juga masuk pada badannya, ini udah. Ya kan? Karena tadi itu kita mana tidak butuh lagi. Tidak perlu gitu. Karena itu dia itu. Akhirnya sama pengkaburan. Bagaimana? Saya lihat. Lalu kita lihat selanjutnya. Ya, qala Abu Dawud As-Sikhtiyani. Berkata Imam Abu Dawud As-Sikhtiyani mengatakan, qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal. Saya berkata kepada Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah. Kata beliau kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad, saya melihat ada seorang di antara kita ini, ada seorang laki, dia bersama ahli bid'ah. Saya lihat dia bergandengan dengan ahli bid'ah. Gimana mulai dari Allah maksudnya? Dia adalah laki-laki ahli sunnah. Dia di kalangan ahli sunnah. Ar-rajul min ahli sunnah. Saya melihat orang laki di kalangan ahli sunnah
bidah, atruku kalamahu, kata beliau kepada Imam Ahmad, saya tinggalkan pembicaraannya, saya tinggalkan perkataan dia. Qala la, kata Imam Ahmad, la tu'alimhu. Kamu beritahu kepada dia, anna ar-rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'atin. Kamu kasih tahu kepada dia bahwasanya laki-laki yang kamu berjalan dengan dia itu adalah ahli bidah. Kasih tahu kepada dia. Fa in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau dia meninggalkan pembicaraan itu, bicara orang tersebut, kamu bicara pada dia. Kallimhu, beritahu pada dia. Wa illa, kalau dia tidak meninggalkan orang itu, setelah kamu beritahu, kan ditinggalkan juga oleh dia, tetap dia bersama dengan dia. Fa'alhiqhu bihi, kelompokkan dia dengan orang itu. Ini mau gandengan kita dengan hizbiyin sururiyin. Itu tanggung para jemaah rahmatullah, dakwah bersama sudah ada kan dakwah bersama. Wallahi para jemaah rahmatullah, tidak ada kita sebenarnya untuk tidak ingin bersatu. Siapa tidak ingin bersatu? Wallahi jemaah rahmatullah, seluruh kita pengen. Siapa yang tidak pengen dakwah ini besar di Indonesia ini? Siapa yang tidak pengen tidak menerima tobat manusia? Allah Azza wa Jalla menerima tobat. Kalau betul mereka itu kembali kepada kebenaran, para jemaah rahmatullah gabung dan seluruhnya, wallahi tidak ada orang yang tidak menolak, bukan ada. Tapi duduk di depan masyarakat kita, duduk depan ulama. Oh jemaah, duduk depan ulama kita, duduk sampai makanan dari para ulama dan dijelaskan sebagai hakam para ulama sebagainya. Mana salah aku kesalahan? Yang benar tetap jalan ke kebenaran dan syukuri nikmat tersebut. Kita gabung tidak masalah. Tapi manhaj para jemaah rahmatullah yang berbeda. Kita bukan sebagai ulama berperanan untuk mendekatkan mereka kepada kita. Sementara kita nggak mampu para jemaah rahmatullah. Jangan maksa diri. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Bagaimana? Jangan kita berperanan sebagai pahlawan kesiangan. Ingin digabung kembali. Seluruhnya pengen para jemaah. Seluruhnya pengen. Tetapi bukan dengan cara yang kita sekarang. Dengan metode kita. Monover ini, monover itu. Perkataan itu. Sehingga kabur sudah sejarah Sururiyah di negeri ini. Sejarah Ikhwaniyah di negeri ini, sejarah Tabligiyah di negeri ini, sejarah Takfiriyah di negeri ini kabur. Sehingga sabar seluruhnya. Tidak benar, salah. Itu manhaj batil. Ya. Jangan melakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Mas'ud, al-mar'u bi khadanihi. Khadani. Kata Ibnu Mas'ud, seseorang itu bersama dengan temannya. Seseorang itu dinilai bersama dengan temannya. Dan kemudian qala Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan, wa man kana muhsinan lidzan bihim, barang siapa seseorang yang berhusnudzan dengan ahlu bidah tersebut, wadda'a annahu lam ya'rif halahum, dia mendakwakan, barang siapa yang berhusnudzan dengan ahlu bidah, berhusnudzan dia dengan para hizbi dan sebagainya, kemudian dia mendakwakan, mengklaim, oh saya nggak tahu keadaannya, nggak tahu saya demikian rupanya. Kalau kamu tidak tahu ya Syekh, dikasih tahu diterima, gitu istilahnya. Rahmatullah. Kalau kamu tidak tahu diberitahu oleh seseorang, kamu terima. Ya, dengan bukti yang ada dan kenyataan yang ada, dan dengan lapangan yang berbicara, kita beritahu sudah kita terima. Jangan diolah lagi. Kalau tidak tahu, tidak tahu, kata beliau, ya kata Ibnu Taimiyah mengatakan bagi Syekhul Islam, kalau tidak tahu keadaannya urif lahu. Ya, beritahu tentang keadaan dia itu. Fa illam yubayinhum, kalau dia tidak juga meninggalkan mereka itu, masih sunobon juga, tidak ditinggalkan oleh dia setelah diberitahu kepada dia. Wa yadhaharu lahum al-inkar, dan tidak menampakkan bagi mereka itu pengingkaran tentang pemikiran dan ajaran mereka tersebut. Apa kata beliau? Wa illa ulhiq bihim, kalau tidak ikut sertakan dia sama mereka tersebut, wa ja'ala ma minhu, dan jadikan dia bagian daripada mereka. Jadikan dia bagian daripada mereka tersebut. Qala Ibnu Aun, berkata Imam Ibnu Aun rahimahullahu taala, ma yujalisu ahlal bidah asyaddu alaina min ahli bidah. Kata beliau, barang siapa yang bermajlis dengan ahli bidah, barang siapa yang bermajlis dengan ahli bidah, itu lebih parah
sisi kami daripada ahli bidah itu sendiri. Sebab dimana dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ahli bidah jelas. Ini orang yang bermajlis dengan dia, dimana dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini sulit untuk memperbaikinya. Dia akan membela. Dia akan membela. Syekhul Islam itu yang pernah rahmatullah untuk baca kita Ajul Mafidah. Nukilan daripada Syekh Burhan. Apa jemaah? Tentang ahlu bidah, kitab-kitab mereka, karya tulis mereka, makalah-makalah mereka, itu sangat dilarang oleh para ulama kepada kita untuk mengambil faedah kepada mereka tersebut dan harus kita tinggalkan. Kalau orang membacanya, menelaahnya, menelitinya, mendengarkannya, paling minim dan paling minim di dalam dirinya para jemaah rahmatullah akan tertanam rasa bukan loyalitas saja enggak. Paling minim ketika orang berbicara tentang kitabnya, tentang orangnya, tentang karyanya, tentang mazhabnya dan sebagainya. Kita itu para jemaah rahmatullah kurang srek mendengarnya. Tak suka kita. Ini paling minim ini, tertanam syubhat dalam dirinya. Ya. Orang berbicara tentang dia, kalau ibarat sekarang para jemaah rahmatullah nih, doa suruhin hizbin Indonesia ini. Ya. Berbicara kita tentang dia, berbicara Ustaz Muhammad misalnya, bicara Ustaz Usama, bicara Ustaz Naskari misalnya, bicara Ustaz Bulan. Kemudian kita kurang enak mendengar. Itu sudah para jemaah rahmatullah cukup itu. Itu akibat itu. Akibat nyerempet tadi. Itu akibat. Oleh karena itu sangat diwanti-wanti dan dilarang oleh para ulama dalam perkara itu. Jangan bukan mudah para jemaah rahmatullah. Ya. Selagi mabda sebab saya ini muridnya atau belum? Murid dia nih. Tanya dengan dia. Tahu tentang dia, bukan tidak tahu siapa dia. Bagaimana? Cukup satu aja bagi kita di kalangan ulama para jemaah rahmatullah. Kalau kalian membaca kitab adab thalabul ilmi, menuntut ilmu, tidak akan dikatakan si fulan itu penuntut ilmu. Kalau tidak ma'ruf, tidak dikenal di kalangan para ulama, dia penuntut ilmu. Tidak dikatakan penuntut ilmu dia. Yang pertama, tidak dikatakan seorang itu alim kalau tidak ada syahadatu persaksian daripada para ulama, masyayiknya dan gurunya, dia alim. Kalau tidak ada, dikatakan alim itu. Itu aja cukup bagi kita mazhabnya. Mana mazhab? Syekhnya tidak ada, gurunya kitab aja, buku aja gurunya. Tidak banyak pandang menjeleneh jadinya para jemaah rahmatullah, menjele jadinya. Itu akibat itu cukup bagi kita. Nah kalau orang sudah timbul rasa cinta kepada dia, senang kepada dia, ada dai salafiyin bicara tentang dia, sudah kurang enak kita. Ya ini adalah warisan nenek moyang kita. Warisan nenek moyang apa? Nenek moyang mana warisan pada kita? Bagaimana permusuhan yang diwariskan oleh orang tua kita? Siapa yang mewariskan pada kita orang tuanya? Bagaimana perlu tahu bila perkara yang pada rahmatullah yang pemuda itu? Ya. Kemudian kita beliau sendiri lihat. Qala Hammad bin Zaid rahimallahu taala qala li Yunus ya Hammad inni la arasab ala kulli halatin munkaratin ya wala aisun ya min khairihi. Kata beliau, ya Hammad, sesungguhnya saya telah melihat seorang pemuda berada di dalam keadaan kemungkaran seluruhnya. Mungkar aja kerjanya. Dalam kemungkaran. Dan saya, kata beliau, tidak pesimis terhadap kebajikan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Sampai kapan? Hatta arahu yashabu sahiba bid'ah. Sampai saya melihat dia bergaul, berteman dan berjalan dengan pelaku-pelaku bid'ah. Di situ baru. Tapi kalau dia dalam keadaan mungkar dan sebagainya, tidak pesimis saya, kata beliau. Jadi kalau sudah nampak berjalan dengan mereka itu, sudah. Ya, fa'indaha a'lamu annahu qad ataq. Di sisi itulah, ketika itulah saya mengetahui bahwa dia telah binasa. Dibinasakan oleh bid'ah tadi. Dan jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala Abul Faraj Asy-Syirazi rahimallahu taala min ashabi Ahmad. Beliau ini dalam sahabat Imam Ahmad. Ya, bin kitabihi fi kitabi Al-Tabsirah. Dalam kitabnya Tabsirah, qala Ahmad bin Hanbal.
Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza ra'aita syab awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh, wa idza ra'aitahu ma'a ashabil bid'ah fai'as minhu fa inna syab ala awwali nusyu'ihi." Ya seperti tadi. Senada dengan sebelumnya. Kalau kita melihat seorang anak muda dari awal perjalanan mapaf kehidupannya dibimbing oleh orang-orang ahlu sunnah, berjalan dengan sunniyin, salafiyin, dididik oleh para ulama sunnah, para asatidzah salafiyin, insyaallah taala harapkanlah kebajikan kepada dia, doakan dia, doakan ketabahan kepada dia, para rahmatullah, sabat alal haq. Tetapi kalau dia kamu lihat awal perjalanan hidupnya dan masa mudanya berjalan dengan ahlu bidah, kesini sudah dengan keadaannya, karena nilai seorang pemuda yang demikian awal dari perjalanan hidupnya belajar tersebut. Oleh karena itu kita tahu dalam majelis ilmu seperti yang sudah jelas kemarin dalam kitab adab menuntut ilmu, memilih guru di dalam belajar juga dalam jalan terangkan oleh beliau para jemaah rahmatullah, ikhtiar syuyukh, memilih seorang alim, ikhtiar alim untuk belajar kita kepadanya, itu dalam bagian dari manhaj salaf. Nggak asal datang ke majelis saja kita, nggak asal dengar saja, nggak asal masuk sini aja, enggak. Bagaimana? Dipilih siapa guru kita tersebut. Nah itu juga bagaimana manhaj. Manusia sholat mengajarkan kepada kita demikian. Aimatus sholat membimbing kita dari dulu sampai sekarang. Bagaimana? Karena keselamatan dari situ. Kalau kita dapat guru para jemaah rahmatullah asal-asalan saja atau dengan dalih. Kadang-kadang orang-orang hizbin mengatakan tuh lihat tuh si fulan gurunya 1000. Imam Bukhari gurunya 1000 para jemaah rahmatullah. Imam Bukhari yang sama kan itu apa? Ya. Imam Bukhari 1000. Ada ulama yang ribuan lagi gurunya. Ada seorang alim para jemaah rahmatullah membaca Imamul Mandah. Pengarang kitab Tauhid. Para jemaah Imamul Mandah. Ya, itu gurunya bukan 1000 aja, ribuan gurunya. Anda lihat saja safarnya dalam bentuk ilmu bukan 2 tahun. 45 tahun. Berangkat dia menuntut ilmu itu umur 20, pulang umur 65. Baru nikah dia. Hah? Berapa gurunya itu? Keliling dia di Jazirah Arab itu. 45 tahun menuntut ilmu, 45. Ini kita baru belajar ke negeri ini 2 tahun, 1,5 tahun, 3 tahun. Untuk ngambil kredibilitas pada jemaah rahmatullah. Akui saya. Pulang jadi jargon dia. Bagaimana? Tendang semua orang tua oleh dia. Dihapus sejarah dakwah salafiyah di negeri ini oleh dia. Allah Ta'ala nggak benar itu. Ya, masalah sururi hizbiyah pada jemaah rahmatullah kita di Madinah. Tak usah untuk jauh jadi saksi. Itu Ustaz Ali Basuki, tanya dengan dia. Itu sama masih hidup, tanya dengan dia. Mubarak bin Mu'allim itu yang gabung dengan Yazid, tanya dengan dia, tahu dia itu. Asalim Ghanim tahu dia itu. Sa'ajari tahu itu. Johari itu. Apa perjuangan kita di Madinah kita membongkar sururiyah itu? Ma'ruf oleh rahmatullah. Nah, ini mau dihilangkan. Tidak ada di Indonesia, sudah habis. Sebab pemikiran itu tidak bisa habis. Sebab orang mungkin mati, kita suka mati juga, tapi pemikiran tidak habis. Khawarij orang itu sudah mati, tapi pemikiran Khawarij tidak habis pada rahmatullah. Mu'tazilah juga sudah mati pendirinya, tapi pemikiran tidak mati. Syiah juga demikian. Seluruh firqah yang sesat menyesatkan darah ilmiah. Pemikiran tidak bisa dimatikan sebab itu tidak bisa mati. Mana bisa dimatikan? Persennya bisa matikan, bisa dibunuh. Tapi pemikirannya enggak. Dan yang dijelaskan oleh para ulama, doa salafiyin kepada kita sudah ada pemikiran itu. Siapapun yang kena pemikiran itu, dia akan dibabat, akan dijelaskan dalam sunnah. Jangan dikaburkan perkara itu. Oh, tidak ada lagi, sudah tutup buku kita. Buka lembaran baru, nempuh hidup baru gitu. Hidup baru apa? Hidup baru kayak siapa? Kayak hizbiyah gitu. Itu rahmatullah, nggak benar itu. Nah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Qala Abdullah ibnu Sawthab, ya, ibnu Sawthab al-Khurasani rahimahullah taala, kata beliau, min ni'matillahi 'ala syab wal a'jami idza tanaffaka ayyuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alaiha. Kata beliau, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala begini. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang pemuda, baik dia orang Arab atau A'jami, pemuda A'jami, syab al-A'jami, pemuda orang awam, orang ajam,
orang ajam, orang luar Arab. Di antara nikmat Allah yang mulia kepada dia adalah ya, syab, pemuda, wal ajami, dan orang yang bukan Arab, ajam, apabila idza tanassaka, apabila dia tanassaka, beribadat, nusuk. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahil alamin, nusuk. Tanpa beribadat dia. Kemudian di dalam peribadatan tersebut kedua-duanya ini mencocoki, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang sunnah. Artinya dia pemuda dan orang Arab kah dia atau orang ajam kah dia, di dalam beribadat, ibadatnya itu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dituntun, dibimbing di atas orang-orang sunnah. Bagaimana? Kemudian digiring dia kepada sunnah tersebut. Ini nikmat. Nikmat kubra, nikmat yang paling besar itu. Tak ada nikmat lebih besar daripada itu. Kita diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nikmat ittiba kepada sunnah. Beramal di atas sunnah, membela sunnah. Menegakkan sunnah. Bukan melecehkan sunnah. Membela. Menegakkannya dan menyebarkannya. Wallahi rahmatullah. Tidak ada nikmat lebih besar daripada itu. Lebih baik daripada dunia seisinya itu. Ya. Kemudian kata beliau di sini juga, tanassaka ta'abbada, kata Syekhuna mengatakan Raihan mengatakan tanassaka ta'abbada. Qala Ayyub, inna min sa'adatil hadath wal a'jami ayyuwaffiqahuma Allah li'alimin lis-sunnah. Kata beliau kepada kita, Imam Ayyub mengatakan di antara bentuk kebahagiaan, kesejahteraan, sa'adah, kebahagiaan seorang pemuda, hadath adalah sagir sin, masih kecil umurnya. Bentuk kebahagiaan yang dimiliki oleh dia, keselamatan dimiliki oleh dia, dan ajami, dan orang ajam, ya, apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada dia bahwa dia berada dan berjalan di atas sunnah, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang alim dari kalangan ahlus sunnah, dituntun oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik olehnya untuk supaya pemuda ini, anak kecil ini dituntun di atas sunnah dengan seorang alim dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana? Ya, syukur kita ya. Ya, alhamdulillah para jemaah rahmatullah. Ketika di Madinah dulu, berangkat para jemaah rahmatullah ke university itu. Belum tahu juga kita tentang ini hizbiyah begini, belum tahu. Walaupun secara global kita sudah mengenal ikhwan muslimin begini sebagainya. Tapi secara rinci, secara pembahasan para ulama, secara ilmu yang diajarkan, tak kita dapati kecuali di majelis Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kecuali di majelis Syekh Rabi' di rumahnya, kecuali majelis masyayikh yang sejalan dengan mereka. Kalau nggak tahu kita, bagaimana? Oleh karena itu antum lihat, saya guru saya Jufri rahimahullah taala yang sudah mutawaffa tersebut, magister di universitas itu, kuliah dakwah, kidah. Ya, dari sisi manhaj juga, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada para muridnya. Kita kalau pulang kita kasih dia buku, kitab Syarabi, kitab tentang manhaj dan sebagainya. Terjadi peristiwa ketika Syekh Rabi membongkar Abdul Khalik, kita kasih kepada beliau buatan Syekh Rabi. Nah, datang Hakim Abdad ke pondoknya para jemaah rahmatullah, kata dia, jangan dibaca nih kitab fitnah ini. Ini kitab perbedaan di antara dua orang teman. Itu bodohnya Hakim melihat. Dianggap oleh dia kitab bantahan Syekh Rabi kepada Abdul Khalik itu, ini kitab hanya terjadi pertikaian di antara dua qarin, kata dia. Dua akran. Rahmatullah, aneh para jemaah rahmatullah. Tidak tahu dia itu membongkar pemikiran Abdul Khalid tentang turutnya. Ditahan, dia dilarang oleh dia. Buya tersebut rahmatullah itu membacai. Itu menunjukkan kepada kita bodohnya tentang manhaj dia. Dia tidak tahu manhaj. Apa itu manhaj? Tidak tahu dia. Karena dia pernah belajar. Gimana yang mulai oleh Allah? Itu akibatnya. Tapi kita alhamdulillah dituntut oleh ulama. Sebab selama ini mereka pada masa tuntut. Sampai generasi terakhir, Ustaz itu terakhir sudah itu. Setelah itu, mandek. Dikuasai oleh orang-orang Yasadiyin dan Hizbiyin sekarang ini. Tapi sudah itu terakhir banyak rahmatullah. Atau Muhammad Rijal. Atau Hasan Rashid. Bagaimana?
Nah, gimana mulai oleh Allah Azza wa Jalla? Saya mengharap pada antum sekalian dalam perkara-perkara seperti ini jangan kita asbun, jangan asal bunyi. Jangan asal mudah nerima remeh saja. Ini manhaj para jemaah rahmatullah sangat tinggi harga dalam kehidupan kita. Perlu kita amalkan dan perlu kita bela dan perlu kita nampakkan kepada orang. Tidak usah minder kita dengan salafi kita, perlu minder kita. Tidak usah minder kita dengan dakwah kita yang jalannya begini sebagainya. Oh, dakwah mereka sudah melalang buana kemana-mana, punya ini, punya itu. Tidak perlu minder kita pada rahmatullah. Karena habis kita sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Para ulama kita juga demikian. Antum baca kitab Mushkil al-Athar. Ya, ditakik oleh Syekh Arnaud. Ya, syarah Mushkil al-Athar. Dijelaskan Tahawi kepada kita. Gimana dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla di mukadimah tersebut? Ala marriz zaman. Sesuai dengan perjalanan zaman dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini. Wassalafiyun fuqara. Salafin itu fakir pada rahmat Allah. Tetapi dalam ilmu insyaallah ta'ala tidak. Dalam ilmu tidak ada yang fakir. Salafin adalah aqwiya. Tapi masalah harta dunia pada rahmat Allah itu sudah merupakan cobaan hidup Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Bukan tidak ada ulama kita yang kaya, ada. Tetapi dia tidak tenggelam dengan kekayaannya. Bahkan jadi mujahid besar dia. Siapa tidak kenal Abdullah Mubarak? Setahun bergaji, tahun depan pergi haji. Tahun berkeman bergaji, tahun depan pergi haji dia. Dan pergi haji bukan sendirian, sekampung di bawah dia. Dia dan naik. Tapi nggak tenggelam dia dengan kerusakan umat pada masa itu. Bagaimana kita tidak hari ini? Ya, dunia pada rahmatullah menenggelamkan kita. Diimpit oleh dunia. Sehingga bicara kebenaran itu miring-miring mulut kita kayak orang staf. Bagaimana? Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Ustaz adalah para jemaah Ustaz namanya itu. Kalau tanya yang benar, itu juga benar. Ini hak, ini batin. Ini salah, ini benar. Apa susah kita berbuat demikian? Ini tanya orang ini Ustaz, bagaimana hukumnya? Lihat dulu, ini siapa nanya nih. Ini. Itu Ustaz jadi. Bagaimana? Tidak boleh gitu para jemaah rahmatullah. Salah kita. Kecuali itu perkara-perkara yang sensitif yang memang tidak butuh di situ. Kita panggil sendiri nanti dia kita terang pada dia. Tapi kalau perkara yang wadah jelas, apa yang kita sembunyiin jawabnya? Apa akibatnya? Apa untung bagi kita menyembunyikan kebenaran itu? Apa jemaah? Ya, ini yang perlu kita ketahui dalam perkara ini. Allah a'lam bishawab. Rahmatullah. Insyaallah kita buka kitab tafsir Al-Fatihah.